Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Sebelum ibadah ini dimulai, mari kita meneduhkan hati kita untuk bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Yesus kasihi, pemberita firman Tuhan pada ibadah malam ini adalah Bapak Penutua Edi L. Situmorang. Biarlah kiranya firman yang kita dengar malam ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita terberkati. Saudaraku, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 14, bait pertama dan kedua, muliakan Tuhan Allah dan apa yang seterusnya. Satu dalam doa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu melalui ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur untuk perlindungan dan berkat-berkat-Mu bagi kami. Sekalipun hidup yang kami jalani saat ini berhadapan dengan berbagai pergumulan dan persoalan, kami percaya kasih-Mu jauh lebih besar dari setiap masalah kami. Oleh karena kami tetap menyerahkan hidup kami seluruhnya dalam tangan-Mu, jadikanlah ibadah kami saat ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengimani bahwa Engkau hadir dalam ibadah keluarga kami saat ini. Pujian dan doa yang kami naikkan kepadamu, serta sapaan firman-Mu akan menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami. Kami mohon ampun atas dosa-dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami sucikanlah kami dan raihlah kami dalam dekapan kasih sayang-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan memasuki pembacaan daripada Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan 6. Pembacaan Mazmur 34 ayat 2 sampai 6. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Karena Tuhan jiwaku bermegah, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku.
Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Jemaat menyanyi lagi dari Kidung Jemaat 518 bait pertama dan kedua, janganlah takut dan apa yang seterusnya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan Engkau di dalam hidup dan kehidupan kami. Di mana pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama bersekutu, beribadah, dan kami akan membaca bagian daripada firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk kami dapat memahami firman yang akan kami baca. Dan mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukannya dimanapun kami berada. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa, bermohon dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Daniel pasal 3 ayat 28 sampai 30. Daniel pasal 3 ayat 28 sampai 30 yang menyatakan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kehidupan orang percaya pasti dijamin Tuhan. Sekalipun mereka harus mengalami pencobaan, bahkan penderitaan. Tuhan pasti mengutus malaikatnya untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Itulah yang dirasakan dan dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga orang ini diselamatkan oleh malaikat Tuhan dari bara api yang menyala-nyala itu.
Setelah mereka selamat dari cengkraman bara api itu, mereka pun mengabdi kepada Tuhan semakin sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam keadaan darurat, ada orang-orang membuat semacam perjanjian transaksional. Contohnya, jika pekerjaan ini berhasil, saya akan melayani Tuhan. Jika saya sembuh, saya akan memberikan persembahan. Jika saya lulus ujian, saya akan membaca Alkitab sampai selesai, dan sebagainya. Terkadang sadar tidak sadar, kita sering melakukan hal ini. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa seseorang perlu menunggu dapat sesuatu dulu, lalu mereka melakukan sesuatu buat Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, banyak yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita akan mendapatkan imbalan, baru kita mau melayani Tuhan. Ketika kita akan mendapatkan sesuatu, baru kita mau melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Artinya di sini sering kita melakukan transaksional terhadap Tuhan. Sebuah cerita yang lain dari biasa terjadi pada Sadrak, Abednego dan Mesak. Mereka diperhadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, menyembah dewa orang Babel atau masuk ke perapian yang menyala-nyala. Dalam keadaan darurat, mereka tidak merancang perjanjian transaksional dengan Tuhan. Mereka tidak melakukan tawar-menawar demi keselamatan mereka, tetapi membulatkan tekad untuk setia pada prinsip imannya, setia hanya kepada Allah dan tidak mau menyembah dewa apapun resiko yang mereka hadapi. Bahkan mereka siap untuk kemungkinan terburuk jika Tuhan mengizinkan mereka untuk tidak selamat dari perapian yang menyala-menyala itu. Mereka tetap teguh dalam pendirian mereka. Mereka tetap tidak mau menyembah patung yang sudah dibuat oleh Nebukadnezar. Artinya di sini Tuhan tetap mengizinkan mereka masuk ke dalam perapian. Tetapi dengan iman mereka, mereka tetap selamat. Bahkan pada saat itu, kalau kita lihat pada ayat-ayat sebelumnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa keluar dari perapian itu dengan kondisi seperti semula. Pada saat mereka memasuki perapian itu, mereka tidak terbakar. Bahkan sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, terkadang kalau kita dihadapkan dengan hal-hal yang harus memilih, kita pasti sangat bingung. Kita pasti sangat bimbang. Tetapi apa yang dilakukan ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap berdiri dalam imannya. Mereka tetap teguh dalam imannya. Mereka tidak tergoyahkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada satu kesaksian
yang akan saya bagikan bagi kita semua yang hadir di dalam ibadah keluarga malam ini di rumah masing-masing. Saya akan menceritakan kesaksian keluarga saya, di mana pada bulan Juli tahun 2020, istri saya merasakan ada benjolan, mohon maaf, di payudara kanan. Lalu kami ke dokter untuk melakukan pemeriksaan USG. Hasil USG benar ada benjolan atau istilah kedokteran bisa dikatakan tumor. Ukurannya sangat kecil, 1-2 cm. Kemudian dokter menyarankan untuk dioperasi, untuk dilakukan operasi untuk mengangkat benjolan tersebut atau tumor. Pada saat operasi pengambilan tumor dalam kondisi istri yang masih di ruang operasi, kira-kira operasi yang pertama itu berjalan 30 menit. Saya dipanggil oleh dokter untuk masuk ke ruang operasi. Di sana saya dijelaskan oleh dokter bahwa benjolan sudah diangkat, lalu dokter menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan biopsi, pengambilan jaringan sel atau cairan, sehingga kita bisa tahu hasilnya apakah itu tumor jinak atau tumor ganas. Saya langsung menyetujui itu dan dilakukan lab cepat. Saya tanda tangan, lalu setelah tanda tangan saya disuruh ke ruang tunggu lagi. Lalu setelah selesai hasil pemeriksaan itu, saya dipanggil kembali. 20 menit kemudian saya dipanggil ke ruang operasi dalam kondisi istri saya yang masih di ruang operasi. Lalu dokter katakan kepada saya bahwa hasil dari biopsi itu istri saya mengalami kanker karena sudah stadium 3A. Pada saat itu saya sangat lemah dan saya kaget. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Lalu setelah itu dokter menyarankan untuk dilakukan tindakan berikutnya. Memang ada 2 pilihan, di mana yang satu dokter mengatakan benjolan sudah diangkat, ini bisa ditutup, tetapi tetap melakukan pengobatan lanjutan yaitu kemoterapi dan sinar. Yang kedua, benjolan sudah diangkat, kemungkinan ini akan menjalar atau ini akan tumbuh lagi jika tidak diangkat, mohon maaf, payudaranya. Di situ saya ada 2 pilihan, disuruh angkat atau tidak, itu terserah saya. Yang saya pikirkan di sini adalah ketika saya mengatakan ya harus diangkat, saya bingung untuk menyampaikan ketika istri saya sadar nanti bahwa salah satu organ tubuhnya sudah tidak ada. Itu yang menjadi kebingungan saya pada saat itu. Tetapi dokter hanya memberikan waktu sebentar, hanya memberikan waktu beberapa menit untuk saya mengambilkan keputusan. Lalu saya mengatakan kepada dokter, silakan dok, diangkat saja. Apa yang terbaik untuk istri saya lakukan. Lalu saya suruh tanda tangan, kemudian setelah tanda tangan saya disuruh menunggu lagi di luar di ruangan tunggu. Yang ada dalam pikiran saya hanya memikirkan bagaimana saya menyampaikan bahwa payudara istri saya sudah diangkat ketika istri saya nanti sudah sadar setelah operasi. Itu masih ada di pikiran saya, bagaimana saya harus menyampaikannya itu. Sementara saya sudah kasih keputusan bahwa itu harus diangkat.
Lalu berjalannya waktu, saya hanya menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Saya hanya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, seluruhnya saya serahkan kepada Engkau. Berikan hamba hikmat untuk dapat menyampaikan bahwa saya sudah mengambil keputusan. Lalu setelah selesai operasi, saya dipanggil, istri saya sudah mulai siuman. Apa yang terjadi? Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan itu sangat baik. Pada saat saya mengambil keputusan dengan kondisi yang sangat bingung, bahkan saya pada saat itu menangis juga karena saya merasa sedih juga kalau saya suruh diangkat payudaranya. Lalu dokter menyampaikan dan saya bertemu dengan istri saya sadar. Lalu saya katakan, sebelum saya bicara dengan istri saya sudah langsung bilang ke saya, Ayah, saya sudah ikhlas bahwa payudara saya sudah diangkat. Di situ saya langsung mengatakan, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan jawaban yang terbaik. Bahwa saya tidak cerita, ternyata dokter yang menceritakan kepada istri saya. Sebelum operasi, ternyata istri saya sudah diberikan informasi bahwa nanti berjalannya operasi demikian. Setelah tahap-tahapannya sudah diceritakan. Awalnya diambil benjolan itu lalu diperiksa, ketika nanti hasil pemeriksaannya itu ganas atau jinak. Kalau ganas diangkat, kalau jinak nanti ditutup saja. Tapi dokter sudah infokan bahwa hasilnya itu ganas. Istri saya mengalami stadium 3A. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang mau saya katakan di sini adalah ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah kita, maka Tuhan akan memberikan jawaban yang tepat. Jadi jangan ragu dan jangan kita merasa bahwa Tuhan tidak ada, tapi Tuhan menolong tepat pada waktunya. Berjalannya waktu pun kami sangat gelisah karena kami baru menjalani bahwa istri saya itu dikatakan cancer. Cancer itu ada dua pilihan. Kalau dibilang sudah stadium 3A, menurut analisa dokter hanya 30% untuk hidup. Setelah 2 minggu kemudian kami konsultasi lagi, dokter mengatakan kalau stadium 3A itu hanya 30%. Di situ kami semakin down. Bahkan yang kami pikirkan adalah kematian. Singkat cerita, istri saya semakin kuat dan dia semakin percaya bahwa penyertaan Tuhan itu pasti ada. Lalu berjalannya waktu, kami jalani dengan pengobatan yang awalnya dilakukan kemo 8 kali, sinar 25 kali itu di Rumah Sakit Mitra Timur. Kemo pertama berjalan, lalu setelah kemo pertama karena kondisi saat itu bulan Juli COVID sangat tinggi. Dokter yang menangani di Rumah Sakit Mitra Keluarga kena COVID. Di situ kami semakin bingung lagi. Tapi kami tetap percaya pasti ada rencana Tuhan yang indah pada waktunya. Pada saat dokter dikatakan COVID, karena kemo itu berjalan 3 minggu sekali. Jadi minggu kedua kami harus kontrol untuk melakukan kemo berikutnya. Pas kemo yang kedua, dokter minggu kedua, kemo kedua, kami diinformasi dokternya COVID. Kalau COVID itu kan minimal 2 minggu. Lalu saya bingung, kalau minggu kedua mau minggu ketiga itu dokternya masih COVID. Tetap kami pergi ke rumah sakit.
Dan kami konsultasi dengan dokter pengganti. Lalu dokter pengganti menyarankan lebih baik dirujuk, Pak. Karena kalau kemo pertama sudah berjalan, nanti masuk kemo kedua tidak dilakukan tepat waktunya, nanti akan berulang lagi jadi kemo pertama lagi. Oke, saya minta saran ke dokter, lalu dokter menyarankan lebih baik dirujuk ke rumah sakit lain. Mereka menyarankan ke rumah sakit Darmais atau rumah sakit Mitra Kelapa Gading. Lalu saya bilang kami bersepakat akan ke rumah sakit Mitra Kelapa Gading. Kami tidak tahu dokter di sana itu siapa untuk onkologi, yang menangani onkologi. Tapi kami hanya yakin bahwa ketika ada rujukan dari rumah sakit, maka semua akan bisa terlaksana. Kemudian esoknya kami pergi ke rumah sakit Mitra Kelapa Gading untuk masuk minggu ketiga karena udah harus mau menjalani kemo berikutnya. Setelah sampai di sana, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu luar biasa. Sampai di sana ternyata dokter yang ada di rumah sakit Mitra Kelapa Gading itu adalah Ketua Onkologi Indonesia. Dia juga praktek di rumah sakit Darmais. Kami tidak tahu. Ternyata sampai di sana tepat sekali dokter yang menangani. Lalu kami bersyukur dapat dokter itu dan dia menyarankan bahwa kemo lanjutannya bisa dilakukan di sana. Jadi kami, istri saya tidak menjalani kemo ulang lagi. Kemo berikutnya karena di rumah sakit Mitra Timur sudah lakukan kemo pertama, dokternya COVID. Karena waktunya sudah dekat, harusnya kalau di rumah sakit lain itu bisa diulang lagi, tapi di sana saran dokternya tidak. Dia bilang masih bisa karena waktunya masih ada. Lalu dilakukan kemo yang kedua. Saran dokter di sana pun beda. Dokter yang menangani tidak perlu kemo sampai 8 kali, tetapi kemo hanya 5 kali, lalu lakukan suntik terapi. Suntik terapi itu 17 kali, tidak perlu disinar. Puji Tuhan Bapak Ibu, semua bisa dilalui istri saya dengan semangat. Walaupun pada saat itu COVID sangat tinggi, tidak bisa untuk ditengok. Hanya saya atau anak saya yang bergantian untuk mendampingi. Artinya di sini saya mau katakan kepada saudara-saudara sekalian, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami cobaan, mari semuanya kita serahkan pada Tuhan. Segala sesuatu yang kita serahkan pada Tuhan, maka hasilnya akan baik. Seperti yang kami alami setelah istri saya melakukan kemoterapi yang dia tekuni. Terakhir bulan Juli 2022 kami mendapat berita gembira. Istri saya melakukan pemeriksaan yang terakhir, yaitu pemeriksaan PET scan. Kalau pemeriksaan PET scan itu adalah pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk mendeteksi bahwa masih ada kanker atau tidak di dalam tubuhnya, atau darah atau sel-sel lain. Puji Tuhan, istri saya dinyatakan telah bersih dari kanker. Pada saat itu kami sangat bersyukur. Walaupun rasa syukur kami itu dengan air mata. Artinya di sini bahwa penyertaan Tuhan itu sangat sempurna. Penyertaan Tuhan itu sangat tepat apabila kita menyerahkan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melalui bacaan kita pada malam hari ini, ketiga tokoh yang diceritakan di kitab Daniel ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka bisa keluar dari perapian karena mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikian juga dengan kita. Kita harus memberikan pengabdian hidup kita kepada Tuhan.
Kita harus menyerahkan hidup kita 100% kepada Tuhan tanpa syarat. Bahkan ketika ada orang yang menolak kita, atau seandainya Tuhan mengatakan tidak untuk keinginan kita, kesungguhan pengabdian itu mestinya tidak menjadi pudar. Demikian juga dalam setiap doa. Kiranya kita dapat melakukan doa-doa kita dengan kesungguhan, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan bisa terwujud. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sama halnya pada saat ini ketika kita dipilih sebagai penatua diaken, di mana kita harus menyerahkan diri kita. Kita harus menyerahkan waktu kita, bahkan pikiran dan hidup kita. Lakukan itu dengan kesungguhan, lakukan itu dengan tanpa syarat, maka Tuhan akan mencukupi apa yang menjadi harapan kita. Bahkan Tuhan akan memampukan kita untuk dapat melakukan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh. Karena semua yang kita lakukan, jika kita berserah kepada Tuhan, maka semuanya akan dapat kita jalani dengan baik. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Kami telah disapa oleh firman-Mu di malam ini. Biarlah Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami untuk kami terus dipimpin dan dituntun untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal, bahkan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa selalu memberkati kehidupan kami, menyatakan kasih Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami mau berdoa bagi seluruh jemaat GPIB Immanuel Bekasi dari sektor 1 sampai 9 dan Pospel Karangsatria. Tuhan tahu setiap kami, Tuhan tahu pergumulan kami, dan Tuhan tahu kebutuhan kami. Dengar dan berkatilah ya Tuhan setiap doa-doa dan harapan-harapan, bahkan cita-cita setiap-tiap keluarga. Bagi jemaat yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit, biarlah kasih Tuhan menjamah, memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kami dalam sakitnya. Teguhkanlah dan kuatkan agar mereka beserta keluarga yang mendampingi
untuk tetap percaya dan tidak putus pengharapan dan semangat dalam menjalani hidup, karena Tuhan ada, akan menolong dan menyertai mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan, pendidikan, pekerjaan, dalam rumah tangga, dan dalam mencari jodoh dan pasangan hidup. Bahkan kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan selalu menopang dan memberkati mereka. Kami juga mau berdoa bagi orang tua kami, para lansia, janda, duda, dan anak yatim piatu. Biarlah mereka juga diberkati, diberi kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupannya, dan biarlah Tuhan menjadi sahabat sejati bagi mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah tangan kasih karunia Tuhan yang senantiasa selalu memberkati, melindungi, bahkan Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri. Bahkan Tuhan juga memberkati pemerintah yang paling terendah di lingkungan kami. Biarlah mereka juga dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh majelis jemaat yang ada di GPIB Immanuel Bekasi, ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, PHMJ, para korsek, dan diaken penatua. Biarlah mereka bergandengan tangan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, untuk melakukan pelayanan ini dengan baik dan benar, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa, seluruh hidup dan kehidupan kami hanya serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Sempurnakanlah doa ini Bapa, seperti Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu, kita akan memasuki pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17 yang menyatakan, "Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah menguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara." Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 433 bait pertama dan kedua, "Aku suka membagi," dan apa yang seterusnya. Pun kepada Tuhan
silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah sumber berkat dalam kehidupan kami. Engkau telah melimpahi kami dengan berkat-berkat-Mu. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam ibadah ini kami telah mengumpulkan persembahan. Terimalah dan kuduskanlah, serta berkatilah mereka yang mengelolanya, sehingga bermanfaat untuk menopang pelayanan kesaksian jemaat-Mu ini ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menjadi saksi dan alat dalam tangan Tuhan untuk memuliakan nama-Nya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan selama-lamanya.